Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita hari ini akan belajar mengenai aplikasi Graph. Ini kemarin sudah kita singgung sedikit, ini lebih lanjut penjelasannya. Jadi nanti kita mengulang sedikit atau menambah sedikit materi yang lalu, kemudian aplikasinya ya. Ini contoh aplikasi Graph. Ada rangkaian listrik seperti ini. Nah, ini kalau dibuat graf seperti ini gambarnya. Atau isomer senyawa kimia karbon. Nah, ini dibuat grafnya ya. Nah, seperti ini contohnya etana, propana. Atau transaksi kongruen pada basis data terpusat. Jadi basis data itu transaksinya bisa digambarkan dalam graf seperti ini misalnya ya. Nah, ini contohnya yang terapan graf untuk pengujian program ya. Contoh lagi pada teori automata, pada mesin kita beli mesin otomatis itu ya, vending mesin ya, ini transaksinya bisa digambarkan dalam graf. Nah, kita bahas dulu yang upagraf atau subgraf dan komplement. Misalnya ada graf G, V, E, ini ada G1 adalah upagraf dari G jika V1 subset dari V, E1 juga subsetnya E. Jadi subset itu bagian. Nah, berarti kalau upagraf atau subgraf itu bagian graf dari graf aslinya. Kalau komplement dari upagraf, komplement itu pelengkap ya. Jadi dari G1 tadi ini komplementnya terhadap G graf aslinya adalah G2. Sedemikian sehingga G2 itu F2,E2, E2 itu E-nya yang asli dikurangi E1 tadi yang upagraf. V2-nya himpunan simpul yang anggota E2 persisian dengannya. Jadi vertexnya tetap ya, tapi kalau edge-nya sisanya setelah upagraf. Jadi selainnya upagraf yang menjadikan dia graf lengkap, graf aslinya. Contohnya seperti ini. Graf aslinya G1 seperti ini upagrafnya, subgraf ini juga upagraf ya. Tapi B ini dengan C ini kalau digabung kan jadi graf G1, jadi graf lengkapnya. Artinya ini upagraf, yang B ini upagraf, yang C ini komplement dari upagrafnya B. Nah, jadi ini saling komplement akhirnya jadi graf aslinya. Jadi masing-masing ini upagraf, tapi B dan C ini komplementnya. Kemudian komponen graf ini atau connected komponen adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Contoh seperti ini, grafnya ini punya 4 buah komponen ya. Contohnya seperti ini ya, masing-masing ini punya 4 graf. 4 komponen itu upagrafnya yang terhubung. Kalau pada graf berarah, komponen terhubung kuat adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung kuat. Jadi terhubung kuat itu yang dua arah ya, seperti ini dua arah. Nah, kalau seperti ini bisa dibuat dua upagraf ya, dua komponen, ada dua komponen yang terhubung kuat, satu kedua dan dua ketiga. Jadi subgrafnya 1, 2 sendiri, 2, 3 sendiri. Jadi ada dua komponen yang terhubung kuat. Ini upagraf rentang. Dikatakan upagraf rentang, upagraf V1 dari G dikatakan upagraf rentang dari matriks dari graf G-nya ya. Jika V1 sama dengan V, G1 mengandung semua simbol di G. Jadi V-nya harus semuanya ikut ya. Kalau garisnya tidak semuanya nggak apa-apa. Contohnya graf G-nya ini upagraf rentang dari G-nya. Jadi semua titiknya masuk 1 sampai 5 ya, masuk semua, ini upagraf rentang. Kalau yang C ini upagraf saja, bukan upagraf rentang ya, karena titiknya hanya 3. Aslinya kan harus 5 ya. Ini hanya 3. Jadi ini upagraf saja, bukan rentang. Ini yang rentang ya. Nanti kemarin sudah kita bahas upagraf rentang minimal ya, spanning subgraf yang minimal. Berikutnya katset adalah katsep dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang menyebabkan dia tidak terhubung.
Jadi menghasilkan dua buah komponen ya. Contohnya seperti ini. Graf ini kalau dibuat tidak terhubung, jadi misalnya 1, 2 ini mau diisolasi terhadap titik lainnya, maka yang di-cut 15, 14, 24, 23 ya. Jadi ini adalah himpunan cut set. Berikutnya ini contohnya kalau 1545 1545 ini juga cut set ya, kalau ini dipotong ya. Ini kan menyebabkan 56-nya terpotong ya, terputus. 12, 14, 15 juga cut set. Ini kalau dipotong di sini ya. 56 juga cut set kalau dipotong di sini. Tapi kalau 15, 45, 34 kita lihat 15, 45, 15 dipotong, 45 potong, 34 dipotong, bukan cut set ya, karena masih ada ini terhubung 23-nya ya. Nah, jadi kalau cut set itu yang memang benar-benar bisa tidak terhubung ya. Berikutnya graf berbobot, ini setiap sisinya ada bobotnya, mana sudah kita bahas ya. Ada beberapa graf sederhana khusus, ada graf lengkap, lingkaran, teratur, bipartit. Lengkap ini setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Jadi semua titik punya tetangga langsung ke semua titik lainnya. Graf lengkap dengan L buah simpul dilambangkan dengan KN. Jadi KN itu komplit ya, KN ada N simpul. Jumlah sisi pada graf lengkap terdiri dari N buah simpul adalah N dikali N-1/2. Jadi kalau ini misalnya 3 ya, titiknya 3 dikali 3-2/2 berarti 3 ya. Nah, garisnya 3, sisinya ada 3. Kalau 4 sisinya ya 4 ya. 4 min 1 itu 3. 4 dibagi 2 itu 2 ya. Berapa? Benar enggak? Oh, ini kurang garisnya yang diagonal ya. Harus ini ada diagonalnya. Jadi garisnya harusnya 6. Karena semua titiknya terhubung dengan titik lainnya. Jadi yang ini mestinya sih ditambah sendiri ya. Yang keempat. Nah, ini kurang lengkap, ini belum K ya, belum K karena ini garisnya belum ini. Ini harusnya ada ini garis hilang di tengah ini. Jadi garisnya ada 6. Jadi kalau 4 itu titiknya 4 dikali 4 min 1, 4 kali 3/2. 4 kali 3/2 dibagi 2, 4 bagi 2 kan 2, 2 kali 3 kan 6 ya. Ini garisnya harusnya 6. Nah, jadi ini kurang lengkap, dilengkapi sendiri ya. Kalau graf lingkaran, graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Jadi semua titiknya derajatnya 2. Jadi membentuk cycle ya, lingkaran. Graf teratur. Setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama, disebut graf teratur. Jadi kalau sisi ini derajatnya 3, titik yang lainnya juga 3 semua. Ini graf teratur contohnya ya. Apabila derajat setiap simpulnya R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur dengan derajatnya R. Jumlah sisinya N dikali R/2. Jadi kalau ini N-nya ada 4 ya. Titiknya 4, derajatnya 3 ya. 4 dikali 3/2. Jadi 6. Jadi garisnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sisinya ada 6. Berikutnya graf bipartit. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan, V1, V2, sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1. Jadi setiap sisinya ini menghubungkan simpul di V1 ke simpul V2. Jadi semua ini berhubungan, bisa jadi himpunan V1, V2, ini namanya graf bipartit. Contohnya seperti ini. Ya, ini kalau dibagi 2 simpulnya ABD sendiri, ABD sendiri ya. Nah, ini terhubung dengan CEFG. Nah, bisa digambarkan sendiri himpunannya ya. Himpunan seperti ini terhubungnya ya. Jadi bisa dipisah jadi 2 himpunan. Contoh yang lainnya seperti ini. Ini bisa dipisah 2 himpunan ya. Ini sudah jelas himpunan pertama, yang kedua ya. Ini H1 ya, kurang H1-nya nggak ditulis.
Nah, ini juga bisa dipisah dua himpunan. Berikutnya representasi graf. Ada matriks ketetanggaan bersisian senarai ketetanggaan. Ada adjacent, incidency, adjacent list. Dia adjacency matriks, ada adjacency list. Yang ketetanggaan adjacency matriks ini 1 jika simbol I dan J bertetangga, 0 jika tidak bertetangga. Bertetangga itu terhubung langsung ya. Contohnya ini matriks ketetanggaannya berarti kalau 1 terhubung langsung dengan 3 dan 2. Jadi 1 ini dengan 2 tetangga 1 ya, dengan 3 tetangga 1. Dengan 0 sama 1 dan 4 nilainya 0 karena tidak bertetangga ya. Yang 2 juga sama, 2 di tetangganya 1, 3, 4. Ini 1, 3 sama 4. Jadi yang 2 dengan 2 0 ya, dan seterusnya. Jadi yang bertetangga 1, yang tidak 0. Kemudian ini masih sama contoh lainnya ya, matriks ketetanggaan yang lainnya. Kalau titik 5 ini terisolasi nggak punya tetangga, berarti dia 0 semua ini ya. Contoh yang lainnya ini ya, kalau berarah, punya arah, yang tetangga langsungnya 1 ini 2 ya, hanya 2. Yang keluar dari 1 ya, tetangganya 1 ini bisa ke angka 2. Tapi ke yang arah ketiga kan tidak ada. Nah, berarti yang arahnya out ya, 1. Kalau 2 yang out ke 1, 3, 4 ya, 1, 3, 4. Jadi dilihat panahnya, matriks ketetanggaan untuk graf yang berarah, berarti dilihat yang arahnya out ya, arahnya keluar. Nah, ini kalau dengan E, diberi notasi E garisnya, nggak ada panahnya ya, matriks ketetanggaannya banyaknya E-nya. Jadi kalau 1 dengan dirinya sendiri kan nggak ada tetangganya, 0 ya. 1 dengan 2 ini hanya ada 1 garis, 1 ya. 1 dengan 3, dia ada 2 garis ya, jadi 2. Tetangganya ada 2, bisa lewat 2 garis. Jadi ini menyatakan banyaknya garis yang terhubung. Kalau tadi menyatakan yang keterhubungan saja, berhubung 1 yang tidak 0, kalau ini ada beberapa garis, ya ini berarti berapa yang terhubung. Kalau 1 ya 1, kalau ada 2 ya 2. Kalau nggak ada 0 gitu ya. Kemudian derajat tiap simpul, ini sudah kita bahas. Untuk graf yang tidak berarah, derajat itu sama dengan sigma dari AIJ-nya. Ini barisnya ya, baris yang di matriksnya. Jadi yang tidak berarah itu jumlah, misalnya ini tadi ya, yang tidak berarah. Nah, 1 ini derajatnya jumlahnya jumlah angka di sini. 1 garis ini jumlahnya kan 1 tambah 1 2 ya. Jadi derajatnya 1 ini 2. Derajatnya 2 ini 2 ya. Derajatnya 3 ya. 1 1 lagi. Nah, ini jumlah derajat pada matriks. Kalau tidak pakai arah ya, sama dengan sigma dari AIJ-nya. Nah, ini elemennya, garis kolomnya. Untuk graf berarah, jumlah nilai pada kolom, yang in ya, yang out-nya jumlah nilai pada baris. Nah, jadi kalau pada kolom itu in-nya, kalau kolom itu yang tegak gini ya. Oh, ini yang tidak ada garis, yang ada arahnya. Nah, ini yang kolom, ini yang baris. Jadi 1 dengan 2 tadi kan out-nya 1. Jadi yang baris ini out-nya jumlahnya 1. Yang in, yang kolom 2 ya, yang masuk itu kan 2 ini. Nah, jadi yang kolom ini menyatakan jumlahnya derajat. In, yang garis menyatakan jumlah out. Kemudian kalau ini contohnya ya, matriks ketetanggaannya ini derajat simpul 2-nya ini tergantung. Kalau ini angka 2 derajatnya ini 1 1 1 ya, 3 4 berarti 1 ke 1 2. Tadi sudah kita bahas ya. Ini yang berarah ya, berarah jumlah in sama out ya. Jumlah in ini yang derajat 2 misalnya ya, yang in ini 1
Nah, yang 2 itu in-nya 1, 2 ya, 2. Ini berarti in-nya 2 dengan 1, 2 dengan 3, 2 dengan 4 ya. 3 ya harusnya ya. Nah, ini salah, ini harusnya 1 ini ya. 1011. Derajat keluarnya yang out ini kan yang in itu kan yang 2 1. Oh, yang out yang 3 ya, sorry. Yang in itu yang 2 itu in-nya ini 1, 2 ya, cuma 2 ya. Out-nya yang 3. Out-nya 3, in-nya 2. Ya, benar. Terbalik ya. Jadi yang keluar yang simbol 2 ini ya. Nah, ini yang in ini yang masuk tadi. 1001. Benar 2 ya. Yang out yang ini 100111. Berikutnya ini tadi kalau ada bobotnya. Ada bobotnya tinggal ini A ke A ke A nggak ada bobotnya. Tanda tak hingga ini tidak ada sisi dari simbol kecil. Kalau A ke B kan ada bobotnya ini 12. A ke B 12, A ke C nggak ada. A hanya ke E sama B, 10 sama 12. Dan seterusnya ya. Ini kalau menuliskan matrik ketetanggaan yang graf berbobot. Kemudian matrik persisian. Persisian ini jika simbol I persisian dengan J, nilainya 1. Jika tidak, nilainya 0. Masih ingat persisian ya? Nah, contohnya ini. Simbol 1 persisian dengan ini simbol 1 ini persisian dengan E1, E2, E4 ya. Yang nempel di angka 1 ini kan E1, 2, 4. Jadi E1-nya 1, E2-nya 1, E4-nya 1. Nilainya 0. Dan seterusnya ya. Senarai tetanggaan ini ke tetangganya, tetangga. Jadi 1 ini tetangganya 2 sama 3 ya. Kalau 2 tetangganya 1, 3, 4 ya, dan seterusnya. Jadi tetangga itu yang terhubung langsung. Kemudian ini contoh yang lainnya ya. Ini matrik nilai angka 5 ini, nilai titik 5 ini tidak ada tetangganya. Jadi simbol tetangganya nggak ada kosongnya. Nah, ini yang ada arah. Yang arah itu matrik ketetanggaannya simbol terminalnya. Jadi 1 ini terminalnya kan di 2 ya. Hanya 2. Yang dia bisa keluar, yang out ya. Kalau 2 ini outnya ke 1, 3 sama 4 ya, dan seterusnya. Ini yang terminalnya kalau yang ada arahnya. Berikutnya lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi tepat 1 kali. Sisi itu garisnya, semua garisnya dilatih sekali. Kalau sirkuit kembali ke titik awal. Ada graf Euler itu yang punya sirkuit, kalau yang hanya lintasan aja namanya semi Euler. Jadi kalau lintasan ini hanya melintas masing-masing sisinya 1 kali dilewati ya, nggak harus kembali ke titik asal. Kalau sirkuit kembali ke titik asal. Contohnya ini kalau graf A ini lintasannya 3, 1, 2, 3, 4, 1. Jadi lewatnya satu garis sekali. Kalau titiknya diulang tidak apa-apa, yang penting garisnya tidak boleh diulang. Kalau yang graf B lintasannya yang B 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, 3. Nah, yang penting garisnya nggak ada yang diulang ya kalau lintasan. Kalau sirkuit kembali ke titik asal. Titik asalnya 1 kembali ke 1. 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 5, 1. Nah, semua garisnya dilewati dari titik awal kembali ke titik awal. Ini kalau sirkuit. Kalau lintasan yang penting melintas dan tidak boleh diulang garisnya. Nah, ini contoh yang lainnya. Graf E dan F ini tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit. Yang graf D ini ada sirkuitnya ya, dari A kembali ke A. Ini contoh lainnya yang semi Euler, graf Euler ya. Graf Euler itu yang punya sirkuit.
sirkuit Euler. Kalau semi Euler hanya lintasan ya. Nah, ini bagaimana punya atau tidak ya Eulernya. Graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simbol berderajat ganjil. Jadi yang ganjil cuma dua, atau tidak ada sama sekali yang berderajat ganjil. Nah, jadi kalau lintasan saja syaratnya ini ada dua simbol yang ganjil atau tidak punya. Jadi semuanya genap. Ini kalau lintasan. Kalau graf Euler yang punya sirkuit ya, jika setiap simbolnya derajatnya genap. Jadi syaratnya punya sirkuit Euler atau graf Euler harus semua simbolnya titiknya genap. Kalau sirkuit Euler pasti punya lintasan, tapi kalau lintasan Euler belum tentu punya sirkuit Euler. Graf G memiliki sirkuit Euler jika G terhubung dan setiap simbol memiliki derajat masuk dan derajat keluarnya sama. Jadi kalau berarah ada arahnya, derajat in dan outnya semuanya sama, ya. Kemudian G memiliki lintasan Euler jika G terhubung dan setiap simbol memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua simbol yang pertama memiliki derajat keluar satu lebih besar dari derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar daripada derajat keluar. Kalau lintasan Euler yang berarah ya. Nah, jadi terhubung setiap simbolnya derajat masuk dan keluarnya sama kecuali dua simbol. Ya, kecuali dua simbol yang pertama ini derajat keluarnya satu lebih besar dari derajat masuk. Yang kedua, derajat masuk satu lebih besar daripada derajat keluar. Ini kalau punya arah. Contohnya seperti ini. Ini graf berarah Euler yang graf A ya. Dari ini harus sesuai arahnya ya, A ke G ke C. Ini dilihat graf berarah Euler itu A G-nya. Nah, derajat in dan outnya sama ya. Kalau semi Euler itu yang lintasan tadi. Nah, kalau sirkuit itu yang Euler ya, kalau yang lintasan semi Euler. Jadi in outnya sama, ini in-nya 1, out-nya 1. Ini G-nya. In out-nya sama ya, coba dicek ada yang nggak sama. Ini N-nya 1, out-nya 1 ya. Ini G ke F ya. In ada out ya. Semuanya in out-nya 1 ya. Jadi ada sirkuit Eulernya dari A kembali A. Kalau yang B ini semi Euler. Ini berarti ada dua simbol yang derajat in out-nya lebih banyak 1. Kita cek mana? Ini out-nya 2, in-nya 1 ya. Ini kan lebih banyak 1. Out-nya lebih banyak 1 daripada in-nya ya. Ini in-nya sama. Ini in out, ini in-nya 2, out-nya 1. Jadi ini in-nya lebih banyak 1 daripada out. Kalau yang D ini out-nya lebih banyak 1 daripada in. Nah, ini berarti punya lintasan Euler atau graf semi Euler. Kalau yang C ini bukan Euler, bukan juga semi Euler. Ya, karena syaratnya nggak dipenuhi. Jadi syaratnya semua in out-nya sama atau hanya dua yang tidak sama ya, tadi yang in-nya lebih banyak 1 daripada out atau out-nya lebih banyak 1 daripada in, itu yang semi Euler tadi. Ini contoh yang lintasan dan sirkuit. Jadi kalau bulan sabit ini lintasan punya, sirkuit juga punya. Jadi kalau sirkuit pasti punya lintasan. Tapi kalau lintasan belum tentu ada sirkuitnya ya. Nah, ini dicek sendiri kalau dikasih huruf ya, dari mana ke mana, ini lewat semua titik bisa, ada semua garis bisa. Kembali ke titik asal bisa ya. Berikutnya yang Hamilton. Lintasan yang melalui setiap simbol 1 kali. Jadi kalau Euler tadi melewati setiap garis ya, kalau ini setiap simbol. Kalau sirkuit berarti kembali ke titik asal ya. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton namanya graf Hamilton. Kalau hanya lintasannya disebut graf semi Hamilton. Nah, jadi semua titiknya harus lewat.
dilewati sekali ya. Contohnya lintasan yang graf A ini 3, 2, 1, 4. Titiknya semua sudah ikut lintasannya, ini lintasan Hamilton ya. Jadi ini merupakan graf semi Hamilton. Kalau yang B ada sirkuitnya 1, 2, 3, 4, 1. Ya, kembali ke angka 1 lagi. Ini berarti graf Hamilton. Kalau yang C tidak punya sirkuit, tidak punya lintasan Hamilton ya. Kemudian contoh yang lainnya ini ada juga sirkuit Hamilton. Nanti semua titiknya dilewati sekali. Garisnya tidak harus dilewati semua ya. Kalau garis harus dilewati semua tadi yang Euler. Kalau ini yang titik, ini Hamilton. Teorema, syarat cukup jadi bukan syarat perlu ya, supaya graf sederhana G dengan N lebih besar dari sama dengan 3. Buah simpul adalah graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit N per 2, yaitu dV-nya besar dari N per 2 untuk setiap simpul V di G. Jadi paling sedikit itu lebih besar berarti ya, dari N per 2. N-nya lebih dari sama dengan 3. Setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Masih ingat graf lengkap ya, semua titiknya terhubung dengan semua titik lainnya. Setiap titik terhubung dengan setiap titik lainnya. Dalam graf lengkap, G dengan N buah simpul, N lebih dari sama dengan 3, terdapat N-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Nah, jadi ini N-nya simpulnya ya. Syaratnya besar dengan 3 simpulnya. Kemudian dalam graf lengkap G dengan N buah simpul, N-nya ganjil, lebih dari sampai 3, terdapat N-1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Tidak ada sisian-persisian. Jika N-nya genap, lebih dari sampai 4, maka ada N-2 per 2. Nah, ini tergantung N-nya ya, kalau ganjil ini, kalau genap ini. Contohnya, 9 anggota sebuah klub bertemu tiap hari untuk makan siang. Mereka pada bisa bundar ya, mereka untuk duduk sehingga memiliki tetangga duduk berbeda setiap makan. Berapa hari pengaturan dapat dilaksanakan? Jadi setiap makan tetangganya beda semua, ada berapa bisa diatur urutannya. Ini karena ada 9 ya, 9 berarti kan ganjil tadi ini ya, sirkuit Hamiltonnya kalau ganjil N-1 per 2, jadi 9 min 1 per 2 ada 4. Jadi 4 hari itu bisa tetangga sebelah makannya beda semua. Nah, ini salah satunya ya. Nah, ini bisa kalian cari sendiri nih, tetangganya yang pertama berapa, yang kedua sama siapa ya, ada 4. Nah, kalau sudah dipakai jangan dipakai lagi ya, jangan dihitung lagi, ini karena saling terhubung. Jadi kalian cari rutenya yang tidak bertetangga. Kalau jumlahnya saja tadi ada 4. Nah, tapi kalau urutannya apa saja, nah kalian bisa tracing dari sini. Berikutnya lintasan dan sirkuit Hamilton atau Euler. Jadi ada beberapa graf ini mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus. Ada yang Euler saja, tidak ada Hamilton. Ada Euler dan Hamilton, ada lintasannya juga, atau tidak ada lintasannya tapi ada sirkuit Hamilton dan sebagainya. Jadi ini tergantung grafnya, tadi syaratnya dipenuhi untuk apa ya. Contohnya, graf A ini mengandung sirkuit Hamilton ataupun sirkuit Euler. Jadi ada sirkuitnya. Lewat semua titik bisa, lewat semua garis bisa. Kelas B ini, yang graf B, sirkuit Hamilton dan lintasan Euler. Sirkuit Hamiltonnya ada, kalau lintasannya Euler, lintasan aja. Sirkuit Eulernya nggak ada. Berikutnya aplikasinya, lintasan terpendek ini mencari jarak terpendek. Kalau hanya sedikit titiknya, nah, tinggal dicari aja ya jaraknya berapa yang terpendek. Lintasan terpendek ini tinggal cari yang terpendek, contohnya seperti ini, 1 ke 3 misalnya ya, 1 ke 3 ini arahnya ada ya 10, kan tidak ada yang lewat lainnya selain ini kan, lewat 4 kan nggak ada apa arah ke sini ya. Kalau 1 ke 4 ini bisa langsung jaraknya 40 ya. Kalau lewat 1, 2, 3, 4, 50, 15, 15, lebih banyak ya, lebih banyak. Kalau lewatnya 1 ke 3 langsung ke 4, 10, 15 ya, lebih sedikit ya.
25. Nah, jadi 1 ini bisa ke angka 4 ini bisa lewat 2, bisa langsung ke 4, bisa lewat 3, bisa juga lewat ke 4, ke 5 ini ya. Nah, tergantung dia keluarnya bisa arah kemana. Nah, tapi cari yang terpendek. Nah, saya kira bisa ya, kalau ada arahnya perhatikan arah panahnya. Kalau nggak ada panahnya tinggal cari yang terpendek. Kalau ada arahnya harus diperhatikan arahnya. Kemudian aplikasi yang lainnya selain cari jarak, cari persoalan pedagang, ini TSP, Traveling Sales Person Problem. Ada beberapa kota dengan jaraknya, sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila dagang itu berangkat dari sebuah kota dan menyinggahi setiap kota tepat 1 kali. Kembali lagi ke kota keberangkatan. Berarti lewat semua titiknya ya. Ini nyari sirkuit Hamilton. Cari yang minimal ya, yang jaraknya terpendek. Contohnya ini, sirkuit Hamilton dengan graf lengkap dengan n simbol. Kalau ini ada 4 garis, 4 titik sorry. ABCD ada 4 simbol ini. Jadi kalau ini lengkap ya. A ini semua terhubung dengan B, C, D, semuanya terhubung dengan semua titik lainnya. Ini graf lengkap. Ini ada n-1 faktorial per 2 tadi sudah kita singgung ya. Jadi ada sebanyak n-nya ada 4, 4-1 faktorial per 2. 4-1 itu 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 dibagi 2, 3 ya. Jadi ini nanti ada 3 sirkuit Hamilton. Sirkuit yang pertama ini bisa lewat A, B, C, D, A, A, B, C, D, A, bisa A, C, D, B, A, bisa juga A, C, ke B, ke D, baru ke A ya. Panjangnya sekian. Jadi yang kalau diminta yang paling minimal, kalau ini jarak atau biaya ya, yang paling minimal berarti yang ini. Jadi yang I3 yang dipakai ya. Jadi bisa arah arah ke sini atau ke sini. Jadi dibalik ya, dari A, D, B, C, A atau A, C, B, D. Kan sama jaraknya ya, cuma dibalik. Jadi ini A, B, C, D, A atau dari belakang ini A, D, C, B, A, sama aja. Jadi yang terpendek ini ya. Kemudian jika jumlah simpulnya 20 ya, ada 19 faktorial per 2. Jadi sekitar 6 kali 10 pangkat 16 penyelesaiannya. Banyak sekali. Kalau 20 simpul ya. Padahal kalau satu wilayah Kota Semarang misalnya ini ada berapa titik kota ya. Atau titik jalan atau apalah tempat ya. Nah, atau satu Jawa Tengah itu ada berapa kota titiknya ya. Mestinya harus perhitungan dengan pakai sistem. Kalau pakai manual nggak sanggup ya segini banyaknya. Berikutnya tukang pos. Kalau tukang pos ini berarti akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanan supaya ia melewati setiap jalan tepat sekali kembali ke awal keberangkatan. Jadi kalau tukang pos lewat semua jalannya sekali. Jadi garisnya yang dilewati sekali ya. Di sirkuit Euler. Kalau tadi pedagang itu kotanya atau tempat titik persinggahannya. Jadi titiknya dilewati semua. Kalau ini tukang pos alamatnya semua dilewati sepanjang jalan. Jadi jalannya yang dilewati sekali. Sirkuit Euler masih ingat? Semua garisnya lewat sekali ya. Nah contohnya ini kalau seperti ini grafnya lewatnya A, B, C, D, E. Lewat F dulu F, C, E lagi, B, F, A. Titiknya diulang boleh, yang penting garisnya sekali. Jadi ini kalau kalian menggambar, gambarnya tanpa mengangkat pensil atau pulpen ya. Nah demikian aplikasi graf yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.